Lord. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bener. Oke, hari ini kita coba. Bentar. Oke, hari ini kita akan belajar tentang, mungkin Adifa sering dengar ini, tapi belum paham maksudnya apa kali ya. Yang ini, IQ. Adifa udah pernah dengar IQ? Nah, Pernah. Oke, kita sekarang akan mendalami mengenal IQ itu masuknya ke mana dan apa sih IQ itu kayak gitu ya. Oke, wait. Nah, oke, di sini IQ itu adalah mesin logika. Dia bukan penentu segala hal, tapi sangat membantu kita untuk beberapa poin dalam cara kita berpikir. Itu di sini ada intelligence quotient, ada memecahkan logika dan mengenali pola, dan juga berpikir abstrak. Itu yang dilakukan sama IQ. Bukan untuk mengukur siapa yang lebih pintar, siapa yang lebih bodoh sih sebetulnya. Tapi banyak orang yang menyalahgunakan sehingga membuat IQ itu sebagai penilai siapa orang pintar, siapa orang bodoh. Padahal kan penentuannya bukan dari situ kan, gitu. Nah, terus di sini kita akan mencoba membongkar ilusi tentang kecerdasan bawaan. Kecerdasan bawaan tuh yang apa ya, yang udah yang ada di diri Adifa gitu. Nah, ini ada fakta dan ada mitosnya. Mitos ya, banyak orang yang bilang kalau IQ itu akan tetap seumur hidup. Kayak misal nih, Adifa tes IQ sekarang. Nah, itu tuh akan tetap seumur hidup sampai Adifa kuliah, nikah, itu tuh IQ-nya tetap segitu. Padahal belum, nggak tentu, nggak, belum tentu akan tetap, bisa jadi berubah. Terus IQ tinggi pasti sukses, belum tentu. Ternyata ini Adifa, eh pokoknya ternyata tuh banyak selebgram atau artis atau influencer yang dimana sukses mereka tuh, tapi pas dites IQ ternyata nggak besar IQ-nya, malah di bawah rata-rata. Ada artis yang kayak gitu. Jadi IQ itu tidak menentukan IQ tinggi pasti sukses, itu belum tentu. Ya kan? Bisa jadi juga IQ rendah belum tentu dia nggak sukses. Bisa jadi ada juga soalnya yang IQ rendah di bawah rata-rata tapi dia bisa sukses gitu. Terus IQ rendah berarti bodoh ya tadi ya, belum tentu juga. Karena bisa jadi karena IQ itu tadi bukan bukan menilai siapa yang pintar dan siapa yang bodoh. Tuh. Nah, faktanya di sini ada tiga juga. IQ itu bisa berubah dengan latihan. Jadi tidak tetap seumur hidup. Karena setiap kita bertambahnya usia, rata-rata IQ kita itu akan bertambah juga. Kayak misal Adifa rata-ratanya sekian. Adifa sama Cafe itu beda rata-ratanya karena dari usia juga kita beda.
Tapi kalau Adifa mau compare IQ, Adifa compare IQ dengan yang seumuran sama Adifa. Gitu. Terus IQ tinggi pasti sukses tadi kan salah ya, karena sukses itu butuh usaha dan juga emosi yang sehat. Kalau misalnya mengandalkan IQ juga kan kita tuh belum tentu apa ya, terus berpikir ya. Pasti ada ikhtiarnya juga, ada cara mengelola emosi karena kan kita nggak bisa mengendalikan kondisi dari eksternal atau dari luar gitu yang bisa menghambat kita kayak gitu. Dan faktanya juga hanya satu aspek kecerdasan IQ ini tuh. Jadi dari seluruh bagian otak kita ini tuh cuman sebagian atau cuman beberapa aja yang dinilai dari IQ gitu. Nanti ada ini lagi ya, ada menggambar lagi ya. Nah, ini keseimbangan antara mesin logika dan jangkar emosi. Karena kan kita juga belajar tentang emosi ya, Diva pasti udah paham. Kalau misalnya sisi logika atau mesin logikanya itu tadi yang kita bahas disebut dengan IQ atau memecahkan masalah dari logika-logika yang rumit, kayak permasalahan yang rumit. Tapi kalau dari sisi emosi itu ada yang namanya EQ. Ini cara mengelola emosi dengan membangun empati. Kesimpulannya, keduanya ini bisa kita latih secara bersamaan dan keduanya juga sama-sama penting buat kita, buat kehidupan kita lah. Karena kan tadi ya, kalau misalnya kita lagi beraktivitas atau nanti kalau Adifa udah kerja, kalau nanti Adifa lagi kerja, itu bukan cuman logikanya yang dipakai, tapi sisi emosi dan usahanya juga dipakai. Ya kan? Oke. Nah, coba di sini kita pemanasan dulu deh. Eh, coba Dip, dijawab sama Adip, Pak. Dari yang pola dulu. Angka selanjutnya angka berapa? Dijawab. Ya, Hmm, 11, 26. polanya kayak gimana tuh? Bilangan ganjil gak sih? Tapi ada 10, ada dua. Maksudnya? Enggak jadi, nggak tahu ya, ini mah kayaknya dong. Jadi dua Hmm, kali lima itu kan ditambah tiga ganjil. Terus mm-mm. bilangan ganjil selanjutnya lima, berarti 5 tambah 5 10. Terus selanjutnya 7, 10 tambah 7 17. Tinggal ditambah 9 26. Iya, betul. Yay. Betul. Terus yang sebelahnya, kaki berlari, mata Melihat. melihat. Udah gitu doang. Itu Itu tuh, dong. iya, itu tuh salah satu tes IQ tuh ada yang kayak gininya juga di tes IQ. Gampang kan sebetulnya. Aku beberapa kali pernah tes IQ sih di sekolah. Oh iya, terus udah tahu ini IQ-nya. 128. Wah. Tapi itu tetap harus kamu pertahanin. Maksudnya pertahaninnya juga bukan bukan yang terus belajar gitu ya. Tapi kalau misalnya ada challenge baru sama Adifa mending diambil. Misal, kan Adifa sering tuh kayak ikut
OSN, Olimpiade-Olimpiade gitu, ambil aja karena itu salah satunya mengasah untuk IQ juga. Oke, keren itu Oke. gede tahu. Oke, nah sekarang kita akan membuat labirin dari logika kita sendiri. Yang pertama, boleh tadi disiapin ya, kertas, pensil, atau alat tulis lainnya, spidol, penggaris, dan penggaris sih boleh disiapin. Dan buat jalur. Tapi buat dulu kotak besar, ukurannya 10 kali 10, 10 cm kali 10 cm. Bentar, Kak. Oke. Berarti kalau udah bilang ya. Adifa mau pergi, Ya, labirinnya gimana, Kak? Bebas. bikin bebas labirinnya. Kemana aja? Kemarin juga pas ini, pas ngajar, slide dia tuh loncat ke akhir terus, teh, karena di bawah sih maksudnya.
Udah sayang? Belum dikit lagi. Oke. Nanti di dalam apa namanya si labirinnya dikasih 3 pos tantangan. Boleh pakai simbol gembok, boleh pakai simbol apa aja lah, bebas yang menandakan itu tuh ada tantangannya. Kalau misalnya mau lewat situ, oke?
Kakak udah. Oke. Hmm. Nah, sekarang kita coba bikin rintangannya ya. Wait. Oke. Hmm. Nah, ini. Oh, buat labirinnya udah dibuat ya tadi tandanya ya. Nah, si labirinnya itu kasih tantangan-tantangan lagi sama Adifa kayak gini nih tantangannya. Kayak misalnya dari mulai pola kayak tadi, terus dari mulai bisa persamaan atau perbedaan, bisa juga memilih gambar mana yang berbeda. Nah, caranya sama Adifa dari yang tanda tadi, misalnya tadi Adifa kasih simbol apa? Tembak. Gembok. Ya. Nah, si gembok itu kayak misalnya gembok satu sama Adifa kasih panah, terus dikasih soalnya kayak gimana. Terus gembok dua soalnya kayak gimana. Gembok tiga soalnya kayak gimana. Ya, Oke. oke. Ini boleh mirip kayak yang di slide atau kalau misalnya Diva mau bikin sendiri juga boleh ya si rintangannya. Oke. Oke.
Kalau yang gambar mana yang berbeda itu gimana? Jadi Adifa bikin 4 gambar atau 3 gambar. Nanti gak usah gambar sih kalau kata aku kayaknya lebih ke ini aja deh. Benda atau hewan. Sebutin 4 benda atau 4 hewan. Terus satu hewan itu yang paling banyak memiliki perbedaan. Misal ya, Oke. aku kasih contoh. eh Misalnya apa ya? Harimau, singa, kucing, jaguar, kuda misalnya. Yang paling banyak perbedaannya kan kuda karena yang lain sama-sama jenis kucing. Nah, itu bisa tuh kayak gitu. Atau soalnya juga misalnya hewan mana yang paling banyak kemiripan dengan kuda misalnya. Terus opsinya singa, gajah, kucing, keledai. Kan yang paling banyak sama kayak kuda kan keledai. Nah, baru keledai yang dipilih gitu. Oke, oke. Arifah mau ada acara. Iya, mau ada tes. Hmm, jam berapa tesnya? Nggak tahu sih. Cuman kayaknya berangkatnya lebih pagi ya. Iya, Oke. udah. Dah. Oke, sekarang coba tunjukin hasil yang sudah kamu bikin. Boleh di foto, boleh sekarang atau nanti juga nggak apa-apa. Tapi nanti difotoin dikirim ke aku ya. Oke. Oke. Nah, dari yang semua Adifa buat tadi, bagian mana dari pembuatan itu yang paling seru buat Adifa?
Bikin soalnya. Yang bikin soalnya. Kalau yang bikin Adifa paling pusing, paling yang bikin apa ya? Di sini tuh titik mana ya yang bikin kamu merasa paling frustasi atau paling Bikin pusing? soalnya. Bikin soalnya. Lah, gimana sih? Paling seru Iya tapi kan pusing gara gitu. iya kan suka yang menantang gitu lah. Oke deh. Terus gimana cara Adifa ngatasin hal itu? Kerjain aja. Dikerjain aja, dicoba cari soalnya yang pas gitu ya. Yes. Oke. Nah, sekarang coba kita sinkronisasi nafas dan pikiran kita dengan teknik ini. Kita coba lakukan 3 kali ya. Yang ini tuh harusnya kan 4. Yang biasa kita lakuin tuh 4, 7, 8. Nah, tapi sekarang 4, 2, 6. Oke? Sok Ya. boleh sama Diva duduknya yang nyaman dulu. Kalau sudah duduk yang nyaman, baru kita mulai teknik sinkronisasi nafas dan pikiran ini. Nanti sambil sambil sinkronisasi nafas, Adifa boleh sambil apa bicarain dalam hati, kalau otakku bisa berkembang, aku tidak perlu jadi yang paling cepat, tapi cukup jadi lebih baik dari diriku yang kemarin. Paling kan Adifa mau ini kan mau tes sekarang, jadi kita sama-sama apa ya, clearkan lah pikiran kita dengan sinkronisasi ini. Ya, ya, siap ya. Oke, kita tarik nafas dulu. Siap, 1, 2, 3, tarik, tahan, hembuskan. Sekali lagi, tarik, tahan, hembuskan. Last, tarik, tahan, hembuskan. Oke. Oke deh. Nah, ini buat kedepannya, buat misi lanjutannya, kita akan membawa labirin ini ke dunia nyata. Jadi buat minggu ini, buat pekan ini, pekan depan, coba Adifa boleh bawa labirinnya dan mainin bareng teman atau keluarga. Dan catat setidaknya satu momen di mana Adifa berhasil tetap tenang meskipun menghadapi rintangan logika. Oke? Oke, ini buat tugas minggu depan ya. Jadi nanti kita coba review lagi di pekan depan apa yang sudah Adifa catat. Oke, udah deh, itu saja untuk hari ini. Intinya kesimpulannya hari ini tuh kita membahas seputar IQ ya, dari mulai apa itu IQ, terus bagaimana cara kita mempelajari soal-soalnya, sampai kita coba praktek membuat labirinnya. Ada yang mau ditanyain dulu sama Diva? Enggak. Enggak? Kalau gitu, kita cukupkan saja untuk pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih. Kita foto dulu. Siap? 1, 2, 3. Oke. Semangat ya Diva tesnya. Emang tesnya tes apa? Psikotes. Oh, psikotes juga. Serius? Ya. Wow, Iya. dapat bocoran dong ini soal-soalnya. Semangat ya. Aku yakin hasil kamu pasti sesuai dengan apa yang sudah kamu lakukan. Oke. Amin. Semangat. Dan jangan banyak pikiran aja kalau psikotes mah, fokus sama tesnya aja. Ya. Oke. Kasih ya, Diva Makasih ya. ya, Kak. Ya, Bye-bye. makasih. Bye-bye.